Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani oleh Bu Sandy Sujat. Silakan Bu Sandy. Puji Tuhan, Pak Elisa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Alhamdulillah, semuanya. ambil pakai ya. Semangat semuanya ya, bangun dari tidur Hah? Bapak Ibu. Yang sudah siap Oh, mendengarkan firman betul. Tuhan, boleh kasih love-love-nya Bapak Ibu. Wah, luar biasa nih. Shalom Bu Ripka, Bu Ami, Pak Joko, Bu Sian, Bu Enda, Bu Ibu Lis, ya ada Pak Alex di sini, Pak Joni, Shalom semuanya, Bapak Samuel, terima kasih semua, Pak Mardi, terima kasih buat kesempatan Ibu Dini, semuanya semangat pagi ini ya. Saya percaya firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dan kita boleh sama-sama makan mana dari sorga ya pagi ini, sehingga makanan yang kita makan ini bisa sungguh-sungguh membawa kita semakin serupa Kristus, saudara. Karena itulah tujuan hidup kita ya, kita hidup di bumi menjadi semakin serupa Kristus sehingga kita boleh mengalami penggenapan janji Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya akan bawakan tema pagi ini tentang menang dulu di dalam. Ya, ayo katakan sama-sama, menang dulu di dalam. Ya, sekali lagi, menang dulu di dalam. Roh kita itu telah sempurna sama seperti Yesus. Ganti kata kita dengan saya, kita ucapkan 3 kali ya Bapak Ibu ya. Roh saya telah sempurna sama seperti Yesus. Roh saya telah sempurna sama seperti Yesus. Roh saya telah sempurna sama seperti Yesus. Di Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apa yang disempurnakan untuk selama-lamanya? Roh kita, roh saya, roh Anda. Oleh apa roh kita disempurnakan? Oleh satu korban saja, yaitu korban penebusan Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Amin, katakan saudara ya. Bahkan di Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan telah memerdekakan kita. Katakan, saya telah dimerdekakan. Ya, saya telah dimerdekakan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, ini perintah buat kita semua, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, saudara, karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan lagi kita mau, ya, saudara, dibodohi, ditipu. Jadi, saudara, kesimpulannya tentang tema ini, menang dulu di dalam adalah peperangan terbesar umat Tuhan itu ada di jiwanya, bukan di rohnya. Katakan, peperangan terbesar umat Tuhan ada di mana? Di jiwanya, bukan di rohnya. Karena apa? Karena rohnya sudah sempurna oleh penebusan Kristus di kayu salib. Jadi, masalah Anda, masalah saya bukan masalah di rohnya, tapi di jiwa kita, saudara. Makanya, saudara, peperangan yang sesungguhnya ada di jiwa kita. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Inilah peperangan kita yang sesungguhnya ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, dan keinginan kita. Oleh sebab itu, 2 Korintus 10 ayat 5b baca sama-sama, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang ditawan? Pikiran. Segala pikiran, pikiran cabul, pikiran yang penuh udah pornografi, pikiran dengan pikiran sia-sia, pikiran liar, pikiran ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, takut mati, takut miskin, takut kanker, ya, takut apa? Tsunami. Ada saudara orang yang ditawan dengan pikiran-pikiran itu. Kita harus taklukkan, tawan pikiran itu. Segala pikiran yang bukan berasal dari Kristus harus ditaklukkan kepada Kristus. Ya, makanya saudara, disinilah peperangan kita yang sesungguhnya. Dunia hari ini sibuk bicara soal apa? Mental health, mental illness, ya. Tentang apa? Self healing, journaling, retreat healing dan sebagainya. Ya,
Tawaran dunia tuh selalu seperti ini. Hei, kalau kamu mau tenang, pergi dulu liburan. Ya makanya nabung supaya bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang. Ya nggak salah liburannya. Tapi kalau Anda berpikir liburan bisa buat tenang, teman saya baru pulang honeymoon, pernikahan yang ke-10 tahun dari Eropa malah cerai, saudara. Tenang di mana, saudara? Ya, apalagi kalau kamu mau damai, perbanyak me time. Makanya ibu-ibu banyak yang kepahitan sama suaminya. Kenapa? Karena nggak punya me time. Kamu tuh kerja terus, aku di rumah ngurus anak terus. Jadi nggak punya waktu me time. Ya, dia berpikir me time itu bisa membuat jiwanya tenang, bisa membuat jiwanya damai. Apakah benar? Kenyataannya yang sering terjadi apa, saudara? Semakin banyak orang mencari ketenangan dengan liburan, dengan me time, semakin gelisah jiwanya. Ya, saudara udah kulinari, udah JJS, jalan-jalan sore, JJP, jalan-jalan pagi, ya. Wah, bahkan ada yang JJM, jalan-jalan malam, dikelilingin tuh kota Jakarta. Semakin gelisah, nggak bisa tidur, saudara. Nah, itu kan problema, saudara. Oleh sebab itu, Mazmur 42 ayat 12 ini kan dialami oleh Raja Daud. Ya, Daud itu juga mengalami situasional yang membuat jiwa dia tertekan. Karena dia tanya sama jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Oh, ada tertekan, ada gelisah, ada kepanikan, kecemasan di dalam jiwa Daud. Ya, ini konteksnya apa? Daud tuh berseru sama jiwanya sendiri untuk tetap apa? Dalam tertekannya dia, dalam semua paniknya, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Daud mengalami kesulitan, dia juga punya perasaan jauh dari Tuhan. Siapa di sini suka merasa udah ikut koram Deo? Kayaknya kok Tuhan tinggalkan ya, Tuhan kok kayak nggak peduli ya. Itu perasaan Bapak Ibu. Daud juga merasakan begitu, kayak merasa Tuhan jauh. Tapi Daud bawa jiwanya kembali untuk berharap kepada Tuhan, untuk merindukan hadirat Tuhan. Sehingga Daud itu punya kebiasaan setiap hari mengingatkan dirinya, artinya apa? Jiwanya, dirinya sendiri untuk berserah, berharap kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Mengapa manusia itu jiwanya jadi sakit, saudara? Jiwanya jadi error, jadi bermasalah. Makanya keluarga banyak yang horor kan? Kenapa? Karena suami jiwanya error, istrinya jiwanya error, anaknya juga error, jadi sakit. Keluarganya, saudara, bermasalah. Itu kenapa? Yang pertama, karena manusia itu kehilangan koneksi dengan sumber hidup, yaitu Tuhan. Ya, manusia banyak yang disconnect ya. Kita pagi ini terhubung dengan Zoom dan Zoom itu bisa terhubung karena ada WiFi, karena ada signalnya. Coba kalau putus sekarang WiFi saya, udah hilang deh saya, bye bye, udah nggak tahu deh. Kalau saya signalnya lemot aja udah putus-putus suara saya. Ya sama. Ya, manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan ini ya sering disconnect, nggak nyambung lagi dengan sumber hidup. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya, akhirnya apa, saudara? Jadi mati. Jiwanya jadi hampa, saudara. Kehilangan inilah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia tadinya bisa punya koneksi, akses langsung, komunikasi langsung, akrab. Pagi siang malam ngobrol sama Tuhan tidak ada batasan. Intim. Ya udah dari Tehila, Aeneos, ya pokoknya Ginosko, pokoknya semua tuh ya. Bahasa-bahasa keintiman tuh dialami oleh Adam dan Hawa. Tapi apa yang terjadi karena dosa? Disconnect dengan sumber hidup. Makanya arti dosa itu kan bukan berzina aja, bukan mencurinya, bukan berontaknya. Disconnect, keterputusan. Ya, ada terputus hubungan dengan Tuhan, itu arti dosa. Ya, makanya karena terputus dengan Tuhan, manusia mengalami Taman Eden berubah jadi Taman Edan kan? Karena disconnect, saudara. Ini yang menyebabkan jiwa manusia sakit. Lihat akibatnya, manusia berusaha apa? Self healing, menyembuhkan dirinya sendiri tanpa Tuhan. I can do it. Ya, dia semakin manusia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri, dia semakin pakai topeng. Mister and Mrs. Oke, Mister and Mrs. No problem. Gimana kabarnya? Oke-oke saja. Baik-baik saja, dia tertutup, saudara. Dia seperti seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Oh, di akhir zaman ini banyak gerakan ini, saudara ya. Dia datang ke matahari, dia datang ke alam semesta, ya. Waduh, dia ikut-ikut juga healing-healing apa itu yang dibuat di luar sana. Tapi tanpa Tuhan.
Semuanya hanya menimbulkan apa? Kepanikan, saudara. Orang kalau pakai topeng hidup munafik, hidup dalam kepalsuan, makin menderita, jiwanya makin hancur. Ya, makin tidak berdaya, saudara. Makanya kan kalau orang mau pulih itu kan harus copot dulu dong topeng kamu. Betul ya? Kenapa? Karena kita butuh keterbukaan. Butuh koneksi dengan Tuhan tuh kita ketemu Tuhan nggak bisa pakai topeng. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kemunafikan kita, dengan kepalsuan hidup kita. Makanya di Korem dia itu kan ada kompak. Kompak apa? Komunitas, teman seperjalanan, saudara seiman. Untuk kita copot topeng kita. Ya, barang siapa engkau saling mengakui dosamu dan saling mendoakan, kau akan sembuh. Hendaklah kamu saling mengakui. Copot dulu topengmu. Nah, di sini kita lihat seperti pohon yang daunnya layu. Itu bukan karena daunnya rusak, saudara. Tapi karena masalah di akarnya. Oleh sebab itu, masalah jiwa itu nggak semudah membalikan tangan. Jangan terburu-buru. Ya, ini masalah pelayanan mencabut akar, saudara. Ini butuh waktu, butuh respon kita. Ya, penebusan Kristus di kayu salib itu tidak ada artinya kalau kita tidak meresponinya. Perjamuan kudus yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi sebuah apa? Rutinitas saja kalau kita tidak memahaminya. Apa sih esensinya, saudara? Banyak orang berusaha keras mencari kesehatan jiwa, ya. Dan ikut-ikut tadi ya, seminar, healing trip, journaling, terapi, tapi tetap merasa kosong. Bahkan sudah bayar puluhan juta. Banyak yang konseling, saudara, di doa pagi kita juga, di MP, mereka sudah habis puluhan juta. Bahkan rela bayar untuk orang-orang tertentu. Itu sejam itu bisa 2 juta. Bahkan ada yang sampai dengan obat-obatan itu bisa 10 juta lebih, saudara. Tapi jiwanya tetap kosong. Ya, sekeras apapun kita berusaha untuk mencari kesehatan jiwa kita, kalau tanpa Tuhan ya, nothing lah sia-sia, saudara. Dan manusia modern itu selalu inginnya apa? Menyelesaikan masalahnya dulu. Kalau masalahku beres, aku bisa tenang Tuhan. Kalau utangku udah lunas, debt collector nggak datang-datang lagi ke rumah saya, itu baru saya bisa tenang Tuhan. Kalau bisnis saya goal, baru saya bisa tenang. Makanya baru nanti saya bisa memberi Tuhan. Ya. Manusia itu pintar berargumentasi. Padahal kan Tuhan bilang ya, kalau jiwamu itu dipulihkan, baru masalahmu itu bisa kamu hadapi dengan benar. Masalah belum selesai nih. Ya, kita menghadapi banyak orang yang punya badai hutang. Ketika mereka ketemu Tuhan, hutangnya masih ada. Tapi karena mereka tenang jiwanya, mereka tetap happy dengan situasi kondisi masih punya hutang. Hutangnya belum beres. Tapi ada ketenangan di jiwanya, saudara. Bisa tidur pulas. Ya, dan akhirnya mereka bisa dipimpin untuk menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Lihat, orang sibuk menyelesaikan masalah luarnya, sampai tempelan di mana-mana, stres dia. Masalah keuangannya, relasinya, pernikahannya, pekerjaannya, penyakitnya, saudara. Padahal akar masalahnya itu di dalam, bukan di luarnya. Tapi kita sibuk ngurusin luarnya. Gimana caranya, gimana caranya. Ke pegadaian, telepon sana, telepon sini, minta pertolongan, ngutang lagi, tutup utang dengan utang. Akhirnya, ya gali lubang, tutup lubang. Ya, kena lagi, pinjol lah, judol lah, benjol lah, saudara. Wah, makin kondisi jiwanya hancur, saudara. Nggak ada penyelesaian, saudara. Kenapa? Karena Anda terlalu sibuk menyelesaikan masalah luarnya. Orang masalahnya di dalam, Anda selesaikan di luar. Ya nggak klop, saudara. Ya. Nah, overthinking trap itu apa artinya, saudara? Iblis itu tidak perlu menakut-nakuti orang beriman. Dia cukup membuatnya sibuk aja. Memikirkan hal-hal yang Tuhan tidak suruh ia pikirkan. Firman Tuhan jelas kalau 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita mikirin yang di bumi mulu. Stres terus. Kayak benang kusut, Bu. Aduh, saya babak belur, Bu. Saya nggak bisa tidur. Tiap hari saya bergantung obat. Ya iyalah, itu overthinking trap. Itu cara iblis menipu kita, membodohi kita, membuat kita takut, membuat kita gentar. Akhirnya kita nggak stay tuh di dalam status kita. Kita kan sudah sungguh-sungguh merdeka oleh karya pengobatan Yesus, tapi kita oleng lagi. Makanya orang beriman kan banyak imannya oleng kan, banyak imannya goyah. Itu kan overthinking, saudara. Pikirannya nggak dia taklukkan di dalam Kristus. Matius 11 ayat 28 sampai 29, datanglah dulu kepada Tuhan. Maka jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Ya. Makanya yang penting itu tenang dulu. Ayo ngomong sama diri sendiri. Ya, sebutkan nama Anda diri sendiri, Sandy. Yang penting tenang dulu. Ojo gerusak gerusuk, orang Jawa bilang tuh. Ojo apa ya? Ya, waduh panik gitu ya. Jadi semuanya dihalalkan. Semuanya dikerjakan. Kepala, di kaki, kaki di kepala. Kata orang gitu. Tulang dibanting, banting tulang. Keringat diperes, peres keringat. Tetap aja ya. Waduh, susah lagi, susah lagi. Mengeluh lagi, mengeluh lagi. Kenapa? Karena Anda nggak datang sih sama Tuhan. Ya, Anda datangnya cuma ke manusia sih.
Boleh minta doain pendeta, boleh. Tapi jangan jadikan pendeta itu jadi sumber jawabannya. Anda mau ditumpang tangan berapa kali pun, Anda harus datang dulu sama Tuhan, kedalaman jiwa Anda. Banyak orang ini Bu Sandy, tolong saya pelayanan pelepasan nih mungkin ada kutuk dewa dewi nih dari dulu, nenek moyang. Hei, pelepasan tuh bagaimana sih menurut Anda tengking-tengking? Hah? Perlu berapa kali pelepasan kita hidup ini, saudara? Perlu berapa kali kalau begitu kita inner healing? Waktu Anda datang sama Tuhan, pelepasan tuh ibarat gini loh. Di tempat Anda tuh banyak laler, ya. Laler tuh datang kenapa? Karena ada kotoran. Anda usir-usir laler. Pelepasan tuh kayak gitu ya. Seolah-olah kita ngusir-ngusir. Laler pergi, laler pergi. Kita usir-usir itu setan lah dari nenek moyang mana kita usir. Tapi kotorannya nggak dibersihin di jiwanya. Ya tetap aja lalernya datang. Emang mau berapa tahun Anda pelayanan pelepasan? Paradigma kita dong berubah. Ya kalau kita tuh hatinya bersih nggak ada setan menghinggap. Ya nggak ada itu yang namanya apa? Sumpah serapah nenek moyang itu berlaku. Oleh darah Yesus kita dibebaskan. Amin saudara. Kita cuma bersihkan dong pikiran kita. Jangan terus dikuasai intimidasi. Oh iya nih saya memang keturunan ini, saya ini gennya ini. Saya keturunan penyakit ini, penyakit. Ya begitu Anda pikirannya percaya, Anda dikuasai. Makanya doa pelepasan kadang efeknya nggak ada. Orangnya terikat lagi. Bahkan dilepaskan tujuh, yang lainnya datang lagi. Makin banyak setannya. Karena dia tidak pernah bersihkan jiwanya, pikirannya, perasaannya. Dia dikuasai terus oleh pikiran dunia. Makanya mulailah dari roh yang hidup, saudara. Ini kan peristiwa Tuhan Yesus ketemu wanita Samaria. Kekristenan sejati itu dimulai waktu kita lahir baru. Waktu kita lahir baru apa? Kita terhubung lagi kepada sumber hidup kita. Wanita ini jiwanya gersang, saudara. Penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Jiwanya bolong, gonta-ganti laki. Bukan lakinya, lagi-laki orang. Ya, dia ketakutan, takut diketahui keadaan aslinya. Wah, wanita berzina saat itu kalau ketahuan kan bisa dilempar batu, mati, saudara. Dia ngumpet-ngumpet setiap hari ngambil air, makanya nggak pernah pagi, siang kan. Tapi dia ketemu Tuhan Yesus. Aduh, jiwanya yang gersang, yang hampa, penuh dengan intimidasi, penuh dengan rasa apa bersalah. Dia mungkin udah benci dirinya, yang bolak-balik gagal lagi, disakitin lagi. Dia pikir laki-laki bisa memuaskan jiwa dia, dia gonta-ganti laki, dia tetap kering, dia tetap kosong, saudara. Sampai dia jumpa Yesus. Ya, makanya Yohanes 7 tuh ayat 38 bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku. Itu seperti yang dikatakan oleh kitab suci apa? Dari dalam hatinya. Katakan sama-sama. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus memberikan solusi yang kekal, bukan solusi yang sementara. Dunia hanya bisa memberikan kepadamu solusi sementara, tapi Tuhan Yesus datang memberikan kepada solusi yang kekal. Dia bilang sama perempuan ini, kamu mau nggak minum air yang membuatmu nggak bisa haus lagi? Emang ada Tuhan ada. Kalau kamu percaya dari hatimu mengalir, oh Tuhan, ini ada suntikan vaksin dari sorga jiwa wanita ini imunnya dipulihkan, jiwanya yang bolong, jiwanya yang remuk, jiwanya yang hancur, tersayat-sayat dipulihkan. Dia ketemu pengharapan, lihat tatapannya mantap, dia menatap Tuhan Yesus. Tadinya dia selalu tertunduk, dia merasa dirinya paling berdosa, paling nggak layak. Tapi waktu ketemu Tuhan Yesus, dia diberikan pengharapan yang kekal, bukan PHP. Ya dunia manusia PHP pengharapan palsu capek deh. Tapi Tuhan memberikan kita pengharapan yang sejati. Makanya pengharapan dalam Tuhan tuh luar biasa, saudara ya dan amin. Ya, alamin nggak saudara di dalam koram Dio ini mengalir aliran-aliran air hidup yang membuat kita tuh penuh. Ya, kita selalu semangat, antusias ya. Dan Tuhan pakai hidup kita melayani. Itu semua kenapa? Karena ada sumber kehidupan dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja dari dalam, bukan dari luar. Ya, jadi saudara, Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang jauh di langit ketujuh, langit 20, langit 50 ya. Tapi Tuhan itu Allah yang dekat dengan kita. Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ya, dia ada di dalam kita. Hai maut di mana sengatmu? Ya, mautnya ada, sengatnya nggak ada, saudara. Jadi nggak usah takut. Karena Roh Kudus bekerja. Makanya saudara perlu banget perubahan mindset. Izinkan firman Tuhan itu memperbarui pikiran dan emosi kita. Ya, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayo, berubah. Roh Kudus mengubah dari dalam keluar. Engkau dapat pengertian, engkau dapat kebenaran yang memerdekakanmu, yang menyembuhkanmu. Ya, pikiran yang diperbaharui itu menghasilkan respon jiwa yang baru. Kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Jadi jiwamu diperbaharui, pikiranmu diperbaharui, perasaanmu diperbaharui. Nggak ada lagi baper-baper, nggak ada di sini yang baperan. Dikit-dikit kecewa, sensitif, bawa perasaan, jadi koper, korban perasaan. Aduh, hanyutlah dengan mengasihani diri. Aduh, tuh drama banget, saudara. Orang kalau jiwanya dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, firman Tuhan itu menyegarkan dia. Ya, jiwanya, pikiran itu baru terus fresh from the oven. Nggak ada yang basi-basi lagi, saudara. Amin. Yang nggak guna tuh dibuang, dibersihkan setiap hari oleh firman Tuhan. Ya, nah, saudara, pemulihan jiwa bukan dari teknik, tapi dari perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya kalau pusing hal yang teknis, gimana cara nyelesain hutang? Ya, 9 langkah kalau kita, lu pikirin aja teknisnya, lu makin mumet, bener nggak? Aduh, langkah satu aja udah berat Tuhan, nggak bisa. Makanya kan pemulihan bukan dari teknis. Anda pusingnya teknis kan? Nanti gimana yang ngadepin debt collector? Nanti gimana ya kalau suami saya begini? Nanti gimana ya kalau istri saya gini? Aduh, nanti gimana kalau bos saya? Aduh, gimana kalau partner bisnis saya nih udah menipu saya? Oh, kita dibombardir dengan pikiran-pikiran yang menghantui kita. Jangan pusing dengan hal teknis, saudara. Sistem tuh bisa mematikan loh. Yang namanya apa, saudara ya? Kehausan kita. Kita bisa terjebak sistem yang kita lakukan tiap hari. Akhirnya semua cuma terjebak yang namanya kegiatan agama. Ya, sistem bagus, tapi itu tujuannya untuk membuat kita makin punya apa? Hubungan dengan Tuhan. Sistem Koremendio ini bagus kan? Luar biasa. Tapi jangan terjebak sistem, jangan terjebak teknik. Kita harus punya apa? Kedekatan, connect lagi dengan Tuhan, sumber hidup kita. Amin. Ya, makanya prosesnya saudara aja tidak instan, tapi terus menerus. Makanya Koremendio itu kan setiap hari, daily, day by day. Bangun manusia rohmu dari sehari ke sehari supaya pikiranmu terus diperbaharui. Pikiranmu terus berubah, tidak lagi sama seperti dunia, tapi semakin selaras dengan Kristus day by day. Ingat, ketenangan sejati bukan ketika masalah berhenti, tapi ketika hatimu percaya Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, mengapa manusia jiwanya sakit? Karena jiwa menjadi tidak seimbang. Kenapa jiwa menjadi tidak seimbang? Karena tidak dipimpin oleh roh. Oleng nih, lihat nih, hidup nih kalau nggak balance, oleng saudara. Bingung. Siapa di sini sering bingung? Buat keputusan bingung, ambil langkah bingung. Ya. Apa? Karena jiwamu tidak seimbang. Kok tidak dipimpin oleh roh? Oleng saudara. Ketika roh tidak memimpin, jiwa menjadi tidak seimbang. Maka apa? Pikiran, perasaan, kehendak itu mengambil alih kehidupanmu. Ketika jiwa mengambil alih, mati kita saudara. Wah, pikiran kita ngawur, ngatur diri sendiri. Udah mulai, saya bisa. Oh, mulai mengandalkan diri sendiri. Akibatnya kenapa? Hidup jadi penuh ketakutan. Ya kalau kita berjalan di luar Tuhan, resiko tahu sendirilah, saudara ya. Kita jadi marah-marah lagi, meledak lagi emosinya, iri lagi, cemas lagi. Karena apa? Hidup dikuasai keinginan. Nih ya, tanda jiwa tidak seimbang. Waktu Anda tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup Anda, pikiran Anda jadi tidak tenang, walaupun keadaan Anda baik-baik aja. Makanya lihat orang banyak duit, banyak mati bunuh diri. Padahal keadaannya baik-baik saja, tapi pikirannya tidak tenang. Emosi naik turun tanpa arah. Wah, nggak bisa dikendalikan. Ya, keputusan diambil berdasarkan tekanan, ketakutan, tuntutan. Doa pagi pun juga gitu, karena ketakutan. Nanti kalau saya nggak ikut orang dia, Tuhan nggak berkati saya. Nanti bisnis saya bangkrut. Banyak loh orang Kristen digerakkan oleh ketakutan dan oleh tekanan. Oh, nanti ini saya harus nih, makanya saya harus ngadepin nih. Saya harus cari nih pegadaian. Wah, ada tekanan nih, nanti malu dong kalau diserbu dong. Wah, di akhirnya gali lubang tutup lubang, saudara. Muter-muter aja masalahnya ya. Lalu apa kalau udah banyak energi yang terkuras untuk hal-hal yang membuat dia noisy, busy. Dia sulit berdoa, sulit fokus. Ya, tapi kelihatannya sangat sibuk gitu ya, saudara. Tapi sibuknya apa? Memikirkan hal-hal duniawi. Ya, wah pusing. Lupa deh pada kekekalan, lupa pada visi Tuhan. Ya, semua kepentingannya untuk nih, untuk saya, untuk saya. Ya, jadi selfish saudara hidupnya. Tapi ketika roh kembali memimpin hidup kita, ya, saat hidup kita kembali dipimpin Roh Kudus, pikiran diisi dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi tuh kekhawatiran. Ada pikiran khawatir, ada pikiran takut, tapi tidak dikuasai. Karena apa? Karena firman menguasai. Makanya jangan jadi orang Kristen yang hanya menguasai firman, paham ayat, hafal ayat, jago khotbah. Jangan, no, no, no. Kita harus jadi orang Kristen, anak Tuhan yang dikuasai firman, bukan menguasai firman. Karena orang semakin tinggi pangkatnya, ya title-nya itu semakin sok tahu kan, semakin susah kan dikuasai firman. Kenapa? Karena dia udah penuh banyak argumentasi, saudara. Hatinya udah nggak lembut lagi, hatinya udah keras. Kenapa? Karena gue orang pinter. Kan di sini jangan ada yang sok pinter ya, saudara ya. Saya juga tepok-tepok jidat nih tiap hari. Oh, lu jangan sok pinter, Sam. Lu jangan cuma hanya menguasai firman, lu juga jangan hanya jago khotbah. Khotbah itu mengubah hidup lu nggak? Saya juga ngomong sama diri saya sendiri, saudara. Kalau firman ini tidak mengubah hidup saya, bagaimana saya mau mengimpartasikan khotbah, saudara? Ya kan?
Jadi kita harus benar-benar sampai dikuasai firman. Akhirnya apa? Perasaan kita tuh ditenangkan oleh kasih Tuhan, bukan oleh pengakuan manusia. Capek deh kalau cuma cari pengakuan manusia terus, saudara. Nggak ada habisnya, saudara, hidup kita. Bener, apa yang kita mau kejar sih? Ya, kaya, banyak uang. Terus apa ujung-ujungnya? Cuman pengen dipuji, pengen cuman bisa traktir banyak orang doang. Masa gitu aja, saudara? Ya memang, kalau uang kita banyak kita bisa berguna menjadi berkat. Oke, tapi visinya apa? Pengajarannya kalau salah, akhirnya nanti untuk apa? Cuman untuk memperkaya diri kan? Cuma untuk kebanggaan sementara, saudara. Ya, kalau kita dikuasai Roh Kudus, keputusan itu didasarkan pada kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak kita, bukan tekanan dunia. Ya, makanya nggak ada lagi yang mau dipamerkan, yang dibanggakan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang dibanggakan, saudara. Galatia 5 ayat 16, baca sama-sama. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Ya ini bukan hanya sekedar komat kamit bahasa roh ya, bukan hanya sekedar komat kamit kayak mantra, baca ayat-ayat, tapi ngeresep gitu loh. Berakar, karena kan tadi jiwa itu masalah akar. Sampai pikiran bawah sadar kita tuh dikuasai firman. Firman Tuhan tuh berakar. Cokokin terus, makanin terus firman Tuhan. Maka jiwamu sehat, jiwamu sembuh, saudara. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Makanya orang yang makan firman. Pikirannya penuh firman. Jiwanya tentram, jiwanya tenang. Penuh dengan damai. Walaupun di tengah badai. Nggak ada orang hidup nggak ada badai. Nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Saudara bohong. Ya, saya pun ada masalah. Tapi tenang. Amin. Tenang, saudara. Kenapa? Karena dikuasai roh. Roh yang memberi ketenangan. Roh kudus yang menghibur. Roh kudus yang menguatkan, saudara. Bangun hubungan yang sehat dengan Tuhan setiap hari. Orang Dio menjadi sebuah proyek bersama tubuh Kristus. Sistem ini dibangun supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam sistem ini dengan tujuan apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan setiap hari semakin dekat. Ya, kalau nggak ada sistem Zoom ini kan kita komat kamit sendiri di rumah, nggak tahu, pikiran nggak fokus. Ada yang jadi nggak doa tiap hari. Dengan adanya ini kan tiap hari kita ngumpul, kita kompak sama-sama, kita terhubung dengan Tuhan, menyembah perjamuan, doa Bapa kami itu apa? Men-setting pikiran kita kembali untuk kembali fokus kepada sumber hidup kita supaya jiwa kita nggak oleng. Ya, makanya fokus ke salib itu penting. Bukan hanya sekedar rutinitas perjamuan kudusnya. Jadikan ini sebagai peringatan akan aku. Kalau saudara cuman asal makan roti dan minum anggur cuman asal-asalan ya kayak makan ciki minum teh dong. Nggak ada faedahnya. Itu kan lambang, ya kan? Roti lambang tubuh. Ngeresep nggak maknanya? Paham nggak pengorbanannya? Ngerasain nggak Tuhan bekerja di hati? Ya, coba fokus salib sampai salib itu hidup, sampai salib itu berbicara, ya, mengkat semua noisy-noisy ini loh, ada di dalam pikiran ini noise, ya, suara-suara yang membuat kita bimbang. Salib itu meneguhkan iman kita kembali, saudara. Di kayu salib Yesus menanggung sakit di jiwa kita, sakit di tubuh kita. Dia tahu rasanya ditolak, ditinggalkan, disalahpahami. Ya, namun dari luka itu mengalir kesembuhan untuk jiwa kita. Ya, kalau jiwa kita sehat, saudara, tubuh kita pasti sehat. Roh kuat. Kenapa? Karena ada satu korban Tuhan Yesus sudah menyempurnakan roh kita. Jiwa sehat. Pikirannya soalnya tenang. Jadi hatinya penuh damai. Ya, lidah bibir selalu bersyukur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, no komplain-komplain, ya, no bersungut-sungut, no apalagi saudara, ngeluh-ngeluh, udah nggak ada. Yang ada tuh di bibir kita tuh kita kata-katanya tuh membangun. Membangun suami, membangun istri, membangun anak. Wah, itu mengalir dari jiwa itu kesembuhan. Makanya orang yang jiwanya sehat akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Benar ya? Jiwa yang sakit disembuhkan. Perkataan kita tuh seperti madu yang menyembuhkan, bukan racun yang mematikan. Amin. Ya, makanya Mazmur 107 ayat 20 dikatakan apa? Disampaikannya firman-Nya. Seperti pagi ini ya, kita dengar firman. Dan setelah disampaikan firman-Nya apa? Disembuhkannya mereka. Makanya harus dengar firman untuk beroleh kesembuhan. Sembuhnya itu udah dikerjakan di kayu salib. Tapi karena manusianya nggak connect, jiwanya oleng, nggak balance, dia nggak connect dengan sumbernya. Dia nggak sembuh kan? Padahal firman Tuhan udah jelas sudah menyembuhkan. Bahkan diluputkannya mereka dari liang kubur. Coba kurang apa, saudara? Kita harusnya mati binasa diluputkan. Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Nggak semua peserta koram deo. Cuman peserta koram deo yang mendapatkannya. Ya, kalau Anda mendapatkan itu akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini firman tuh ajaib loh, saudara. Jangan pernah remehkan firman. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya.
Saya tuh pikiran bisa aja diserang segala macam pikiran liar, overthinking, asumsi negatif. Oh bisa, saudara. Habis bawa firman ini juga bisa kembali diserang. Tapi saya putuskan, saya tidak mau berdosa dengan lidah bibir saya. Karena, kenapa Tuhan? Karena hidup dan mati dikuasai oleh mulut saya, oleh lidah saya. Apapun pikiran yang menyerang, saya taklukkan dulu. Di dalam firman, firman berbicara. Saya dengar apa kata Tuhan. Dan saya proklamirkan, saya deklarasikan perkataan Tuhan. Maka itu akan menjadi kehidupan. Ya kenapa? Karena kita dapat. I get it. Gitu. Saya dapat firman Tuhan. Itu yang menyembuhkan saya. Itu yang membuat hati saya bergembira. Saya gembira karena Tuhan. Bukan karena utang saya lunas. Bukan karena suami saya baik. Bukan karena anak saya baik. Bukan. Saya bergembira karena Tuhan. Amin. Saya bersuka cita karena Tuhan. Karena saya kalau bangun tidur, saya langsung ngomong, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenamu Tuhan. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bersorak-sorailah. Menyembahlah Tuhan. Saya selalu dalam apapun tantangannya, saya selalu jaga di mulut. Pikiran boleh nih, ya. Wah liar. Banyak serangan, tapi saya bilang, stop pikiran. Ikuti firman Tuhan. Saya tundukkan pikiran saya taklukkan itu. Dengar apa kata firman. Dengar apa kata Tuhan. Ya akhirnya sehat tubuh kita sudah. Amin. Roh kita kuat, jiwa kita tenang, tubuh kita sehat. Ya, di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jiwa kita sembuh, tubuh kita sembuh. Makanya kita hidup untuk melayani Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup untuk menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Ya, mari sama-sama deklarasikan saudara kebenaran ini. Ya, pada hitungan ketiga kita mau ucapkan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku adalah manusia roh. Jiwaku tunduk pada firman Tuhan, tubuhku taat pada kehendak Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah di hatiku. Ulangi sekali lagi, aku adalah manusia roh. Jiwaku tunduk pada firman Tuhan, tubuhku taat pada kehendak Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah di hatiku. Ya, saudara, saya akan berdoa buat saudara semuanya. Taruh kedua tanganmu di atas kepalamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, bukan seperti yang dunia berikan. Kau menerima kepenuhan Allah dalam hidupmu. Pikiranmu dipenuhi oleh pikiran Kristus, perasaanmu, perkataanmu, perbuatanmu semakin selaras dengan Kristus. Dan hidupmu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Thank you Pak Elisa. Thank you Ya, Pak Mardi. terima kasih. Ya, Terima kasih Bu terima Sandy, Tuhan kasih. berkati.